Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Oktavianti dengan NIM 181300439 dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum dengan pembahasan hukum dan perubahan hukum, yaitu pada poin keempat hingga 7. 4. Hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Salah satu guna hukum sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Yang kelima, hukum sebagai sarana mengatur perilaku. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan ditetapkan ternyata tidak efektif. Nah, gejala-gejala tersebut akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Nah, faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang keenam, hukum sebagai sarana pengintegrasian. Manusia sebagai makhluk sosial selalu didorong untuk melakukan hubungan-hubungan sosial di antara sesamanya. Fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian mempunyai hubungan dengan sistem sosial, interaksi sosial dan ketertiban. Sehubungan dengan itu, hukum berfungsi untuk sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga negara yang berlaku, baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam menyelesaikan konflik-konflik kemasyarakatan bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasian, melainkan masih terdapat sarana pengintegrasian lain seperti kaidah agama, kaidah moral, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan. Mukhtar Kusumat Madja mengemukakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan kepada anggota bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha membangun dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan ini adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat atau pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan.